Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaisme. Pada episode kali ini berjudul Candi Part 2. Sebelum cerita berlanjut, yuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng, biar kalian tidak ketinggalan info Budaisme. Hampiri zona nyaman, rilekskan diri, dan biarkan narasi kami menemani perjalanan Anda. Mari kita mengetahui bersama. Pada episode lalu Budaisme telah menyampaikan desain arsitektur candi terinspirasi dari stupa. Lalu, bagaimana Candi Borobudur dan stupa Kesaria di India yang terpaut oleh jauhnya waktu dan jarak ternyata berbagi kesamaan yang menakjubkan. Meskipun demikian, bukan berarti seluruh candi di Indonesia dibuat berlandaskan agama Buddha saja. Namun, terdapat candi yang dibuat bersendikan agama Hindu, seperti Candi Prambanan. Patut diketahui juga, meskipun keduanya merupakan sama-sama candi, keduanya memiliki fungsi yang berbeda, di mana candi Hindu dibangun oleh para raja-raja untuk menandai ketaatan para raja akan agamanya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya ukiran arca para dewa-dewi Hindu di candi tersebut, laksana Dewa Wisnu, Brahma, Tara, dan Durga sebagai perwujudan nenek moyang mereka sebagaimana di Candi Belahan. Apa itu arca? Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan untuk memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Kadangkala, kisah singkat terkait kehidupan raja yang memerintahkan pembangunan candi diukir juga. Sedangkan Candi Buddha sendiri dikonstruksikan dengan tujuan untuk tempat pemujaan dan penghormatan terhadap dewa, sekaligus menjadi tempat peribadatan bagi pemeluk agama Buddha. Candi Buddha juga digunakan untuk menyimpan abu jenazah para raja maupun biksu Buddha yang dikremasi, sehingga sebenarnya fungsi kedua candi ini tidak sepenuhnya sama. Meskipun candi Hindu atau Buddha sama-sama terinspirasi oleh stupa, kita telah memahami fungsi candi baik yang bernafaskan Buddha dan Hindu. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan keduanya? Cara membedakannya dapat melalui 4 cara. Yang pertama, dari struktur bangunannya. Struktur bangunan puncak candi Hindu, ornamen yang melambangkan permata disebut dengan ratna, yang dapat kita lihat di Candi Ijo. Di bagian puncak candi Buddha atau Arupadatu terdapat stupa berbentuk lonceng atau genta dapat ditemukan di puncak candi. Dalam Candi Borobudur, di bagian atas stupanya terdapat kubah berbentuk lonceng atau anda. Lalu, persegi panjang atau segi 8 yang bernama Harmika yang di atasnya terdapat yasti atau puncak dari Harmika dan anda yang berbentuk batang heksagonal. Kedua, kita dapat membedakan dengan cara penyebutan tingkatan atau bagian candi. Dalam candi bercorak Hindu, tingkatannya disebut sebagai burloka atau kaki candi tempat makhluk hidup tinggal. Buarloka atau bagian tengah candi melambangkan manusia yang sedang disucikan. Dan Swarloka atau lambang dunia dewa. Pada candi bercorak Buddha, tingkat dasar disebut Kamadhatu, yang melambangkan manusia penuh hawa nafsu,
Tingkat kedua, rupa datu yang melambangkan manusia yang sudah mulai meninggalkan kehidupan duniawi, namun terikat oleh kesenangan duniawi. Dan tingkat ketiga, arupa datu adalah lambang manusia yang mencapai nirwana, yang sudah terlepas dari kesenangan dan kehidupan duniawi. Ketiga, relief atau ukiran pada dinding candi di kedua candi ini berbeda. Relief candi Hindu umumnya menceritakan kisah Ramayana, Mahabharata, dan lain-lain. Sedangkan relief candi Buddha menceritakan Lalita-Wistara yang merupakan cerita kelahiran Buddha Gautama, Jataka yang menceritakan tentang kelahiran Buddha Gautama di kehidupan sebelumnya. Cara terakhir adalah kedua candi ini dapat dibedakan melalui lingga yoni, karena lingga yoni hanya dapat ditemukan di candi Hindu saja, seperti yang berada di dalam candi Sambisari. Namun, apa sih lingga yoni itu? Lingga yoni merupakan dua kata sakral dan memiliki filosofi mendalam bagi umat agama Hindu. Lingga adalah pilar cahaya, simbol benih dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta yang menyimbolkan Dewa Siwa. Sedangkan yoni sendiri simbol kesuburan yang menyimbolkan Parwati yang merupakan Dewi Cinta dan Energi. Maka penyatuan hal ini menghasilkan energi penciptaan alat semesta dan sebagai lambang kesuburan. Sekian informasi yang dapat Budaisme sampaikan. Budayana TV sangat menghargai teman-teman yang sudah subscribe dan menonton. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Apabila terdapat kelalaian dalam penyebutan dan penamaan, mari kita bertukar opini di kolom komentar. Jangan lupa bangga mengetahui bersama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.